Hai, perkenalkan nama saya Anya Audia. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan perceraian dan tata cara persidangan yang akan dilakukan jika Anda mengajukan perceraian di pengadilan agama. Nah, yang pertama yang harus Anda persiapkan adalah dokumen-dokumen penting yang menjadi penunjang utama dalam mengajukan gugatan perceraian. Nah, yang pertama adalah surat nikah asli, yang kedua fotokopi surat nikah sebanyak 2 lembar dalam kondisi bermaterai dan telah terlegalisir. Ketiga, fotokopi akta kelahiran anak jika memiliki anak yang sudah bermaterai dan terlegalisir juga. Kemudian foto KTP dan juga fotokopi kartu keluarga. Setelah Anda memiliki semua persyaratan yang telah ditentukan, Anda dapat mengajukan gugatan perceraian. Jika Anda menggunakan kuasa hukum, Anda dapat meminta kuasa hukum Anda membuat surat gugatan perceraian atau permohonan atas nama Anda. Nah, yang ketiga, jika Anda penyandang tunanetra, buta huruf, dan tidak bisa baca tulis, Anda dapat mengajukan gugatan perceraian dengan menggunakan lisan di depan ketua pengadilan. Kemudian, Anda dapat langsung datang ke pengadilan agama yang berada di kota Anda dan menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Pada hari yang sama, setelah Anda mengajukan surat gugatan perceraian, Anda langsung dapat ditafsirkan biaya perkaranya oleh kepanitraan. Nah, biaya perkara itu akan dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar, yaitu SKUM. Namun, apabila Anda tidak dapat membayar biaya perkara, Anda dapat mengajukan permohonan prodeo kepada ketua pengadilan. Kemudian, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara, yang mana selanjutnya surat tersebut dapat diteruskan untuk pembayaran melalui bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah yang telah dituju oleh pengadilan. Nah, kemudian pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip setoran sesuai dengan panjar biaya perkara. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah slip tersebut harus sesuai dengan surat kuasa untuk membayar seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran yang sesuai dengan biaya panjar perkara. Nah, kemudian pihak yang berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uangnya. Selanjutnya, pihak yang berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dan petugas layanan telah membubuhkan tanda pembayaran yang sah. Setelah itu, kembali tanda pembayaran tersebut diserahkan kembali kepada pengadilan karena akan dilimpahkan untuk pendaftaran perkara. Setelah Anda membayar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. Dan dalam waktu 1-2 hari setelah mendaftarkan gugatan perceraian Anda akan kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya, ketua majelis hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari persidangan. Atas dasar penetapan hari persidangan tersebut, jurusita memanggil Anda dan suami untuk menghadiri sidang. Selanjutnya, surat panggilan tersebut harus Anda terima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. Kemudian, surat panggilan sidang untuk Anda harus diserahkan ke tempat tinggal Anda. Dan surat panggilan sidang untuk suami akan diserahkan kepada tempat tinggal suami Anda. Lalu selanjutnya, jika Anda atau suami tidak sedang berada di rumah, maka jurusita akan menitipkan surat tersebut kepada kepala desa, lurah, tempat tinggal Anda atau suami Anda tinggal. Tahap-tahap persidangan yaitu dimulai dari upaya perdamaian, di mana di dalam upaya ini seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Nah, kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Nah, apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara dianggap selesai.
Selanjutnya, dalam perkara perdata, pada umumnya setiap pemulangan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak sesuai pasal 154 RBG. Dan jika tidak dapat terjadi perdamaian di kedua belah pihak melalui mediasi, para pihak yang berperkara boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan tanpa dibungut biaya sedikit pun, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Yaitu tahap kedua yang akan selanjutnya dilakukan adalah pembacaan surat gugatan, di mana sebelum dibacakan surat gugatan ini, jika perkara perceraian, maka hakim akan menutupnya untuk umum. Lalu, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama tersebut akan dibacakan oleh penggugat sendiri atau melalui seorang majelis hakim. Nah, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi dari surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan tersebut, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau selanjutnya. Jawaban tergugat dapat secara tertulis atau lisan sesuai dengan pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekompensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi duplik yang diberikan. Setelahnya, dalam tahap ini dapat diulangi sampai ada titik temu dari kedua belah pihak. Namun, apabila acara jawab-menjawab tersebut dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mereka miliki, baik berupa surat-surat maupun saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Lalu selanjutnya pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang mereka miliki sesuai kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Dan kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan atau pula dapat berupa tulisan. Lalu, selanjutnya, rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia. Dalam rapat tersebut, majelis hakim dan semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat mereka terhadap jalannya alur persidangan, baik secara lisan maupun tulisan. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Memasuki tahap akhir, setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat dan tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan amar putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru diberlakukan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.